4, 3, 2, 1. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama saya, Rohani Situmorang. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah masih semangat belajar? Oh, sudah pasti semangat, ya kan? Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi, siapa yang belum mandi? Ayo jujur. Terus sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan loh, supaya kesehatan tetap terjaga. Kalau kesehatan kamu terjaga, maka belajar pun pasti semangat. Iya kan? Oke, kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Namun sebelumnya, kamu jangan lupa berdoa ya. Baiklah, hari ini kita masih belajar tentang pidato. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian pidato, 3 cara untuk menyampaikan pidato, kemudian pembagian pidato. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang tujuan pidato, kemudian langkah-langkah menyusun pidato, lalu kriteria naskah pidato yang baik, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berpidato. Ayo, simak videonya dengan baik ya. Berdasarkan tujuannya, pidato dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pidato persuasi. Yang kedua, pidato informatif atau instruktif. Yang ketiga, pidato rekreatif. Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat untuk mempengaruhi orang banyak. Jadi, orator mempengaruhi audiens sehingga audiens mau mengikuti kemauan orator dengan sukarela. Kemudian, pidato informatif atau instruktif adalah pidato yang bersifat untuk memberikan informasi kepada audiens. Jadi, hanya memberitahukan atau memberikan informasi kepada audiens tanpa bertujuan untuk mempengaruhi. Sedangkan yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang bersifat menghibur. Di sini, orator menghibur audiens supaya audiens merasa senang dan puas. Langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema pidato harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, dalam kegiatan perpisahan, maka tema pidatonya harus tentang perpisahan. Apabila kegiatannya adalah 17 Agustus, maka pidatonya harus tentang 17 Agustus. Kemudian adalah langkah yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah kita menentukan tema, maka kita mengumpulkan bahan. Bahan-bahannya bisa diambil dari buku-buku, bisa diambil dari koran, ataupun dari televisi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini disusun dengan tujuan supaya pidato yang disampaikan itu berurut atau secara sistematis. Jadi tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah mengembangkan kerangka pidato. Nah, dengan adanya tadi kerangka pidato, maka di dalam pengembangannya pun kita akan gampang. Itulah langkah-langkah menyusun pidato. Beberapa kriteria naskah pidato yang baik antara lain: 1. Isi pidato harus sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, isi pidato harus dapat menggugah si pendengar. Jadi, pidato itu harus bermanfaat bagi si audiens. Yang ketiga, isi pidato tidak menimbulkan pertentangan. Kemudian yang keempat, isi pidato harus benar
bukan bohong-bohongan, dan harus objektif atau tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan harus jelas. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh si pendengar. Dan yang keenam, bahasanya disampaikan dengan santun dan bersahabat dan rendah hati. Itulah beberapa kriteria naskah pidato yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berpidato. Yang pertama, ketika berpidato kita harus tampil dengan percaya diri. Jadi kita harus yakin, sehingga audiens pun yakin dengan apa yang akan kita sampaikan, dan mereka pun akan terpengaruh terhadap pidato kita. Nah, yang kedua, ketika berpidato kita harus menguasai suara kita, sehingga si audiens pun dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan jelas. Lalu yang ketiga, ketika kita berpidato, kita harus berani menatap si audiens, sehingga mereka tidak merasa dicuekin. Nah, yang keempat, ketika berpidato, buatlah gerakan-gerakan yang wajar atau mimik yang sewajarnya. Tidak perlu gerakan-gerakan yang berlebihan. Lalu yang kelima, penyampaian pikiran dan bahasanya mudah dipahami. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berpidato. Nah, anak-anak, itulah materi pidato hari ini. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang pidato, coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jelaskanlah jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah menyusun pidato. Yang ketiga, jelaskan kriteria naskah pidato yang baik. Dan yang keempat, apa saja yang perlu diperhatikan ketika berpidato. Kalian kerjakan di buku latihan ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa ya mengerjakan latihannya. Pesan ibu, tetaplah semangat berlatih sehingga kalian bisa menjadi orator yang handal. Dengan demikian, kelak kalian bisa menjadi pemimpin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.